One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polemik Podcast Lem Ciamik, program dari Lem FSB UII. Asik teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Sebenarnya teman kita sih dari divisi advokasi dengan Kak Tata namanya. Mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman dengan Kak Tata. Dari mana asalnya, terus jurusan mana nih? Oke, teman-teman semuanya, halo. Perkenalkan, nama aku Tata Maralita. Aku adalah mahasiswi dari Psikologi Angkatan 2020. Kalau buat asalnya sih, aku asal Jogja sih. Asal Jogja ya? Iya. Tata dari Psikologi 2020. Oke, dia menahkan di Divisi Advokasi Lem FPSB UI ya? Benar. Oke, asik banget ya kayaknya. Gantian dong perkenalannya. Oh ya, aku kenalan juga ya? Iya. Nama saya Muhammad Gozal Faiz dari Ilkom 2020, Ilmu Komunikasi 2020, asalnya juga Yogyakarta. Ya, hari ini kita bisa kumpul di sini nih. Ini ruangan Lem teman-teman. Iya, bener banget. Nah, kita hari ini alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, kita bareng-bareng sharing melalui polemik ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ngambil manfaat dan ya barangkali ada insight-insight baru yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, kita paling ngobrol ya teman-teman dengan divisi advokasi, guys. Agak nyeremin ya dengar advokasi karena mereka yang sering berhadapan dengan orang-orang penting nih. Iya nggak sih Mbak Tata? Udah terbentuk stigmanya ya. Ya, stigmanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak apa sih? Gitu. Kita nanti coba dengarkan langsung dari orang pelaku orang yang berada di dalam advokasi itu. Oke, Kak Tata, mungkin sebelum kita ke sana, alasan Kak Tata ikut di Lem FPSB UI ini apa? Alasanku buat join ke Lem FPSB, terutama di advokasi ini, karena dulu waktu SMA itu aku udah sering ikut organisasi sih sebenarnya. Terus kayak di kampus tuh kayak ikut organisasi apa ya gitu kan. Terus ya ikut yang biasanya teman-teman tahu kan, juga pasti ada BEM kan. Dan itu tuh kemarin BEM fakultas ini tuh open recruitment gitu lebih dulu. Terus akhirnya ya udah ikut aja gitu. Terus kenapa kok advokasi politik? Karena dulu waktu SMA tuh aku sempat ikut MPK ya. Dan itu kan sering nyampein aspirasi teman-teman tuh, karena kan perwakilan dari kelas. Terus nyampein ke guru-guru kayak gitu kan, unek-uneknya apa aja, maunya apa ya gitu kan. Terus advokasi ini tuh kayak divisi yang relate gitu sama MPK gitu. Akhirnya ya waktu itu aku ambil advokasi politik sih gitu. Oke, diteruskan aja ya dari udah ada pengalaman di SMA nih. Keren banget nih Kak Tata ya, dari SMA dilanjutin lagi nih di jenjang kuliahnya, nggak mau berhenti agar terus menambah pengalaman dan juga skill-skill yang lain bisa ditambah lagi ya. Oke, asik banget dari bisa SMA terus juga. belajar gitu kan. Iya, asik banget. Itu tadi alasan mau gabung di Lem FPSB UI. Nah, itu cara gabungnya gimana sih Kak dulu itu? Kalau dulu aku cukup ini ya, enak banget gitu seleksinya, karena kan waktu itu cuman suruh ngisi form terus kayak ngelengkapin berkas aja gitu. Terus barulah nanti ada wawancara dan pengumuman udah. Gitu. Ya cukup simpel ya teman-teman, untuk teman-teman bergabung dengan Lem FSB UI. Iya. Oke, itu tadi rekrutmennya. Terus apa nih yang dirasakan ketika habis pengumuman nih tadi? Ya sebenarnya kayak seneng sama waduh gitu tuh, kayak campur aduk gitu. Karena waktu itu kayak oh my god keterima gitu. Kayak oh aku bener-bener waktu itu sempet teriak juga, kayak excited banget gitu, kayak wah gak nyangka gitu bisa keterima, apalagi di advokasi politik lagi. Kayak gitu banget sih. Enggak sampai koprol-koprol ya? Enggak sih. Ya wajar aja gitu, kayak histeris yang biasa. Cewek emang biasa gitu. Oke, keterima di divisi advokasi dan politik, orang-orang yang kritis nih biasanya. Oke, bicara dengan kritis tadi, apakah benar nih? Kita lihat dari program-programnya teman-teman. Program kerja di advokasi itu apa aja sih Mbak? Kalau di advokasi sendiri itu ada 3 proker. Yang pertama ada FPSB on Tour. Jadi FPSB on Tour ini kita kunjungan gitu sama HMJ nih, himpunan mahasiswa jurusan. Jadi ada dari FPSB kan ada 4 macam ya, ada dari HI, Ilkom, terus psikologi sama pendidikan bahasa Inggris. Nah gitu. Terus kemarin udah terlaksana semua sih alhamdulillah.
Terus juga ada dari eksternalnya juga. Jadi kan ini kan lem FPSB ya. Jadi kita tuh sempat kunjungan juga sama lem yang di fakultas lain, ekonomi gitu kemarin. Terus kalau untuk proker yang kedua, kita juga ada Suara FPSB, di mana ini tuh jadi setiap beberapa bulan sekali, 3 bulan sekali lah ya, itu kita ada buat give from gitu, dan ini isinya untuk menampung aspirasi teman-teman semuanya di FPSB. Jadi kayak kira-kira kritik dan saran untuk kedepannya nih kampus kita mau apa gitu. Terus kadang kan juga ada permasalahan masalah SPP yang mana deadline-nya terlalu singkat atau mungkin biayanya yang mungkin ada yang naik gitu kan. Nah, di sini kita nampung itu, terus kita diskusikan bersama, dan kalau misalkan banyak ini yang kayak protes dan setuju untuk diperpanjang misalnya, kita ajuin ke dekanat kayak gitu. Oke, luar biasa. Tadi program apa namanya? Suara FPSB. Iya benar. Dan itu baru 2 ya. Oke, baru 2. Ada lagi. Iya benar. Yang ketiga ini ada seminar nasional. Dan dari ketiga proker ini sebenarnya yang masih on progress itu adalah seminar nasional ini. Jadi kita masih diskusi gitu kayak besok gimana gitu. Terus ini acaranya dilaksanainnya bulan depan sih. Semoga lancar ya, alhamdulillah. Insyaallah. Oke, seminar nasional teman-teman. Luar biasa banget. Iya benar. Selain ketiga ini, kemarin ada juga nih tambahan di luar proker kita sebenarnya, tapi ya kita karena ada jiwa kemanusiaan biasa. Terus karena ada dananya juga alhamdulillah. Akhirnya dari advokasi sendiri kita kolaborasi sama divisi Sosling, sosial lingkungan. Ya benar. Sama kerjasama ke yayasan di luar kampus gitu. Terus kita kemarin sempat kunjungan ke 2 masjid dan kita kasih bantuan kayak Al-Quran, terus ya alat-alat sholat kayak gitu. Sebenarnya ada juga karpet, cuman karena pandemi ya kan, terus akhirnya karpet itu belum dibutuhkan gitu, jadi kita tarik, jadi kita ingin ke Al-Quran aja gitu kemarin. Oh gitu. Oke, keren banget nih teman-teman. Teman-teman advokasi itu udah kritis ya, terus tadi apresiatif, mereka menyalurkan suara-suara kita ya, apa mungkin keinginan kita atau bahkan kritik-kritik kita kepada dekanat atau pemangku kebijakan seperti itu ya. Kemudian juga kontributif teman-teman, ada jiwa-jiwa kemanusiaannya tadi tersentik juga ya. Akhirnya berkolaborasi dengan divisi sosial lingkungan gitu. Oke, jadi di LEM FPSB ini antar divisi bisa tetap kolaborasi ya. Kita bisa saling kerjasama untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat di sekitar kita. Mantap banget sih. Oke, selama menjalankan proker-proker itu nih Mbak Tata, oh ya ini kan kita masih di era pandemi, terus mungkin untuk rapat-rapat masih via Zoom conference? Karena kan kita di advokasi tuh ada 7 orang, dan ini tuh yang di Jogja tuh baru 4 orang, jadi yang 3 ini tuh masih di kota masing-masing ya. Terus ya udah kita karena kan harus solid ya semuanya masuk gitu ke frame waktu meeting gitu. Terus akhirnya waktu kita rapat ya kita masih adain lewat Zoom gitu. Tapi kalau untuk kegiatan offline kayak misalkan Baksos kemarin, nah itu baru ada kontribusi SDM dari yang panitia offline. Oke, berarti pandemi bukan halangan ya untuk kita bisa berorganisasi, kita berkontribusi secara langsung di masyarakat, kita bisa tetap mematuhi protokol kesehatan dan lain-lain. Dan untuk rapat pun kita bisa gunakan media online seperti itu. Benar banget. Oke, dengan advokasi. Memanfaatkan fasilitas yang ada kan. Bener banget. Oke, tadi banyak banget nih proker-prokernya. Nah, dari proker-proker itu kira-kira proker mana nih yang paling berkesan atau ketika menjalankannya itu rasanya mau ngulang lagi gitu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya semua proker tuh menyenangkan ya buat aku. Karena kan kita bisa ketemu, saling sharing gitu. Waktu kunjungan ke HMJ juga kita tuh kayak sharing banyak hal gitu. Kayak bisa buat evaluasi juga kan dari proker-proker kita tuh apa aja sih yang kurang gitu. Terus menurut aku sih yang paling berkesan nih dari sekian itu kegiatan kita. Kemarin waktu setelah Baksos kita tuh ada pertemuan sama yayasan yang kerjasama sama kita nih, dan itu tempatnya ada di Bukit Wangi waktu itu. Terus kita bener-bener di sana tuh kayak itu kan sore-sore ya, jadi waktu itu senja gitu kan, dan di bukit, jadi bisa ngeliat pemandangan dari atas gitu kayak wow, kota Jogja kayak gini banget gitu. Dan waktu itu alhamdulillah cuacanya juga mendukung ya, jadi kayak
wow banget gitu, kita kayak sharing-sharing di sana ya? gitu. Iya bener banget. Kamu harusnya ikut kemarin. Iya ya, oh iya diajak-ajak nih. Ya, besok kita ya, lagi ya, bilangin sama lagi. Atvo sih kemarin. Oke, besok PSDM ikut nih. Kawan-kawan diadakan aja gitu Iya, kan. iya. Terus waktu itu ya sharing-sharing dan itu menurutku paling berkesan sih karena happy banget di sana gitu. Iya asik banget ya. Oke. Nah, asik banget itu tadi kan. Nah, terus kira-kira untuk teman-teman nih biar kayak Kak Tata nih untuk bisa meningkatkan minat untuk berorganisasi, apa sih emangnya pentingnya berorganisasi, Kak? Oke. Kalau buat aku sendiri ya organisasi itu kan menurutku penting sih. Karena banyak orang yang beda-beda kan ya pendapatnya. Ada yang bilang kayak apa sih ikut organisasi gitu buat apa gitu kan. Terus ada juga yang kayak mending ini deh fokus kuliah aja gitu. Ya. Perbaiki PK lah gitu. Karena kan tujuan kita utama kan emang ya, kuliah tuh buat iya benar, buat akademik gitu loh, buat mengejar ya kalau bisa sih cum laude kayak gitu. Terus kalau bisa nanti bisa lulus cepet ya gitu kan. Sedangkan kalau aku sendiri tuh mikirnya kayak organisasi itu dia emang dampaknya bukan buat sekarang sih. Mungkin sekarang kayak sibuk banget kan kita kayak manajemen waktunya buat belajar, buat besok lagi ini kan bentar lagi mau UTS ya. Terus belum lagi kita ada rapat nih, ada proker yang harus dijalani juga kayak gitu. Menurut aku ini tuh kayak ajang buat melatih diri, buat manajemen waktu, terus buat update diri juga gitu. Karena selama ini aku ikut organisasi, aku ngerasain banyak banget perubahan di dalam diri aku gitu. Kayak misalkan dalam hal berani ngomong, terus bisa berkolaborasi sama teman-teman, bisa membaur sama teman-teman kayak gitu. Banyak banget sih pokoknya benefitnya kalau mau ikut organisasi gitu. Apalagi di BEM ini kan, di LEM. Nah, intinya teman-teman ternyata di LEM FSB ini kita dapat banyak sekali manfaat ketika kita mau coba bergabung nih untuk belajar berorganisasi dan lain-lain. Ya Kak Tata ya. Oke, mungkin di akhir ini ada closing statement kah dari Kak Tata untuk teman-teman nih? Kalau buat closing statementnya mungkin gini ya teman-teman semuanya. Menurut aku organisasi itu tetap penting asalkan masih sesuai dengan kadar batas kemampuan kita. Jadi jangan terlalu banyak juga biar nggak terlalu sibuk ya kan. Karena kan tujuan utama kita kuliah itu tetap buat belajar gitu kan, tetap buat akademik kita. Jadi kalau bisa usahain mau organisasi boleh, tapi ya organisasi dengan akademik itu berjalan seimbang. Jadi sama-sama menang nih dua-duanya. Jadi optimalin jangan 50% tapi usahain 100% 100%. Jadi semuanya maksimal kayak gitu sih. Oke, itu ya teman-teman closing statement dari Kak Tata. Intinya kita semua ya menyesuaikan dengan diri kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing, karena kita yang tahu nih bagaimana kemampuan kita, dan jangan takut untuk berlatih teman-teman untuk di organisasi. Oh ya, aku mau nambahin dong. Oh ya, boleh. Jadi kalau buat teman-teman semuanya nih, kan stigmanya udah terbentuk ya advokasi itu serem gitu kan. Advokasi politik sebenarnya tergantung kita juga sih teman-teman, karena kita kan tugasnya buat menyampaikan aspirasi aja gitu, bukan buat teman-teman kayak yang penggelar demo dan semacamnya tuh bukan. Tapi kita benar-benar murni buat menyalurkan aspirasi teman-teman aja. Demo cuma salah satu bentuknya aja ya. Memperjuangkan keadilan aja deh gitu. Mulia sekali ya teman-teman tugas dari advokasi ini, luar biasa. Oke Kak Tata, semoga lancar-lancar kuliahnya. Amin. Kemudian di advokasi bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat kita semua ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk jadi pemuda yang keren itu pilihan ya teman-teman. Namun untuk jadi pemuda atau mahasiswa yang bermanfaat adalah kewajiban bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman di polemik berikutnya. Podcast LEM Ciamik, LEM FSB UI. Stay healthy and happy. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.